Tegangan dan elastisitas. Peta konsep. Elastisitas dibagi menjadi 3. Yang pertama modulus Young, yang kedua strain, yang ketiga stress. Selanjutnya yang kedua ada pegas. Pegas dibagi menjadi 2, hukum Hooke dan rangkaian pegas. Elastisitas. Kekenyalan dalam fisika disilakan dengan elastisitas. Elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Kedua, stres. Tegangan menyatakan perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapat gaya bila dinyatakan dalam persamaan ditulis sebagai sigma sama dengan tegangan N per M2, F, gaya Newton, dan A, luasan bidang yang dikenai gaya M2. Menurut persamaan tersebut, nilai tegangan akan semakin besar apabila 1. Gaya besar, 2. Luasan kecil, 3. Gaya besar dan luasan kecil. Selanjutnya, strain. Sebuah tabung yang panjang semula L0 ditarik oleh gaya F sehingga panjangnya bertambah menjadi L0 tambah delta L pada perubahan tersebut. Tabung mengalami regangan, yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang semula. Untuk menghitung regangan dapat dihitung dengan rumus epsilon sama dengan delta L per L0, dengan delta L sama dengan pertambahan panjang M, L0 panjang semula M, epsilon regangan tanpa satuan. Karet memiliki nilai strain. Menurut persamaan tersebut, strain tidak bersatuan karena merupakan perbandingan antara dua besaran pokok yang sama. Strain merupakan ukuran pertambahan panjang benda ketika diberi gaya. Jika nilai strain besar, artinya benda itu mudah bertambah panjangnya. Misalnya, karet memiliki nilai strain lebih besar daripada pegas pada mobil. Karena karet ketika diberi gaya kecil akan mengalami pertambahan panjang yang besar. Modulus Young. Perbandingan antara besaran tegangan dan besaran regangan dinyatakan sebagai modulus elastisitas, yaitu angka yang menunjukkan ketahanan bahan untuk mengalami deformasi, perubahan. Makin besar nilai modulus elastisitas benda, makin sulit benda tersebut mengalami perubahan. Secara perhitungan, untuk menentukan modulus elastisitas atau kadang disebut juga modulus Young, digunakan persamaan berikut. Y sama dengan delta per epsilon. Dengan delta modulus Young digunakan persamaan berikut. Y sama dengan sigma per epsilon. Dengan sigma sama dengan tegangan N per M2. Epsilon regangan, Y modulus elastisitas, N per M2 sama dengan Pascal. Atau persamaan lain, Y sama dengan F kali L0 per A per delta L. Delta L sama dengan pertambahan panjang M. L0 panjang semula M. F gaya Newton dan A luasan bidang yang dikenai gaya M2. Berikut tabel nilai modulus elastisitas beberapa bahan untuk memberi gambaran tentang kualitas bahan dalam hubungan dengan deformasi, perubahan bentuk, dimensi, maupun posisi. Masuk ke contoh soal. Tegangan yang terjadi karena gaya bekerja pada sebuah batang adalah 2 kali 10 6 N per M2 jika panjang batang 4 meter dan modulus elastisitasnya adalah 2,5 kali 10 8 N per M2, pertambahan panjang batang adalah titik-titik sentimeter. Diketahui sigma sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 N per M2. Y sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 8 N per M2.
L0 sama dengan 4 L0 sama dengan 4 meter. Ditanya, delta L berapa? Jawabannya, Y sama dengan sigma per epsilon. Atau epsilon sama dengan delta L per L0. Delta L per L0 sama dengan sigma per Y. Delta L sama dengan sigma per Y L0. Delta L sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 per 2,5 kali 10 pangkat 8 kali 4 meter. Didapat nilai delta L sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 2M sama dengan 1,6 cm. Pegas. Pada daerah elastis suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Perhatikan gambar sebuah percobaan pada suatu buah pegas mula-mula panjangnya 30 cm. Pada percobaan pertama, di ujung pegas diberi satu buah beban kuningan dengan berat 30 Newton. Pegas bertambah panjangnya sebesar 5 cm. Percobaan berikutnya, ujung pegasnya sama diberi 2 buah kuningan, maka beban yang ditanggung oleh pegas adalah 2 kali 30 Newton. Setelah diukur, panjang pegas menjadi 40 cm atau bertambah sekitar 2 kali 5 cm. Jadi percobaan pertama, kemudian hasil percobaan itu ditulis dalam grafik seperti di samping. Hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa pada daerah elastis suatu benda besaran bertambah panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Selanjutnya dapat ditulis F delta X atau ditulis F sama dengan K delta X. Untuk membuktikan hukum Hooke, amati data hasil percobaan antara besarnya gaya F dan perubahan panjang delta X, kemudian gambarlah grafik, buat kesimpulan dari grafik itu. Hukum Hooke. Hubungan antara gaya yang merenggang, pegas, dan pertambahan panjangnya pada daerah elastis pertama kali diselidiki oleh Robert Hooke 1635-1703. Hasil penyelidikannya dinyatakan bahwa sebuah hukum yang dikenal dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa pada daerah elastis suatu benda besarnya bertambah panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Selanjutnya dapat ditulis F delta L atau dapat ditulis F sama dengan K kali delta L. Dengan F gaya, delta L sama dengan pertambahan panjang, K adalah konstanta pegas. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan panjang benda sebanding dengan gaya yang bekerja, yang dinilai dinyatakan dengan konstanta pegas K, suatu hukum Newton 3, maka gaya beban pada bahan kenyal akan mendapat reaksi berupa gaya F yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Fx sama dengan min K kali delta X, ada tanda negatif. Susunan pegas. Pegas disusun seri, pegas disusun paralel. Susunan pegas. Pegas 1 memiliki konstanta 1, pegas kedua memiliki konstanta K2, dan pegas ketiga memiliki konstanta K3. Jika ketiganya disusun seri, maka secara keseluruhan memiliki konstanta gabungan yang sebut saja konstanta seri dengan simbol K. Dengan simbol KS. Ketika pegas yang di seri salah satu ujungnya ditarik seperti gambar, maka masing-masing pegas akan bertambah panjang. Besar pertambahan panjang akhir dari susunan pegas tersebut adalah jumlah pertambahan panjang ketiga pegas tersebut.
delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3. Di mana delta X1 sama dengan F per K1. Delta X2 sama dengan F per K2. Delta X3 sama dengan F per K3. Sedangkan delta X sama dengan F per KS. Persamaan delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3 diubah menjadi F per KS sama dengan F per K1 tambah F per K2 tambah F per K3. Karena F adalah gaya yang bekerja pada semua pegas yang sebesar sama, maka 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Pegas 1 memiliki konstanta 1, pegas kedua memiliki konstanta 2, dan pegas ketiga memiliki konstanta 3. Jika ketiganya disusun paralel, maka ketiga ditarik menjadi gaya F. Ketiga pegas akan mengalami pertambahan panjang sama besar. Gaya F didistribusikan pada 3 pegas dengan besar masing-masing F1, F2, dan F3, di mana F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3, dengan F1 sama dengan K1 kali delta X, F2 sama dengan K2 kali delta X, F3 sama dengan K3 kali delta X, sedangkan F sama dengan K kali delta X, sehingga F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 menjadi Kp kali delta X sama dengan K1 kali delta X tambah K2 kali delta X tambah K3 kali delta X. Karena nilai delta X adalah sama-sama, maka Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Persamaan tersebut menunjukkan hubungan nilai konstanta suatu pegas paralel dengan konstanta masing-masing pegas K1, K2, dan K3. Dengan penjumlahan seperti itu, nilai Kp akan lebih besar dari masing-masing nilai K penyusunnya. Yang artinya bahwa pegas yang disusun paralel akan menjadi sistem pegas yang lebih sukar, diubah bentuk dan ukurannya. Kembali masuk ke contoh soal. Dua pegas disusun seri dengan konstanta pegas yang sama, yaitu 10 Newton per M. Jika ujung bebas pegas ditekan dengan gaya 10 Newton, maka pegas akan tertekan sebesar, diketahui 1 sama dengan K2. Diketahui K1 sama dengan K2 sama dengan 100 Newton per M. F sama dengan 10 Newton. Ditanya, delta X sama dengan berapa? Jawabnya, pertama, KS sama dengan F per delta X. Untuk mencari KS, kita menggunakan rumus seperti berikut. 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Didapat sama dengan 1 per 100 tambah 1 per 100 sama dengan 2 per 100 Newton per M. KS sama dengan 100 per 2 Newton per M sama dengan 50 Newton per M. Delta X sama dengan 10 per 50 sama dengan 0,2 M sama dengan diubah menjadi 20 cm.